Alhamdulillah, kali ini Fitra Maji sudah berada di sebuah komplek pemakaman, yaitu komplek pemakaman Arum Minang pertama. Berikut Fitra Maji akan melakukan ritual dan mohon izin kepada beliau juru kunci yang berjaga di sini. Ikuti terus perjalanan Fitra Maji. Saat ini Ki Darmaji sudah berada di depan pintu makam daripada beliau, makam Arum Minang 1. Di sini bersama Bapak Juru Kunci yang sedang melakukan ritual perizinan, dan nanti juga Ki Darmaji akan secara pribadi melakukan ritual tersebut juga. Ini sedang menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara ritual dari Ki Darma sendiri pribadi. Alhamdulillah Ki Darma mendapatkan restu dari beliau, dimana inilah makam Bupati pertama di Kabupaten Kebumen. Lokasi pemakaman beliau Arum Minang 1 merupakan Bupati Kebumen pertama, yaitu di wilayah Kecamatan Kutawinangun, tepatnya di sebelah utara stasiun Kutawinangun. Mungkin untuk generasi muda yang belum mengetahui sejarah-sejarah Kabupaten Kebumen bisa berziarah ke sini untuk lebih mengenal siapa dan apa Kabupaten Kebumen tersebut. Inilah seorang pahlawan besar untuk Kabupaten Kebumen, dan nanti akan bersama juru kunci untuk lebih jelasnya menjelaskan apa-apa saja dan siapa saja yang berada di pemakaman sekitar sini. Karena di sini terdapat begitu banyak makam yang tidak Ki Darma ketahui salah satunya. Jadi yang utama adalah beliau Arum Minang 1 untuk seorang membesar di wilayah Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah perizinan sudah diberikan, dan berikut akan berjalan bersama juru kunci.
makam beliau Arumidang I yaitu atau yang kita kenal sebagai Jaka Sangkrip pada waktu mudanya juga terdapat di samping makam beliau ada sebuah pohon beringin, itu kata beliau juga dari putih. Juga masih banyak lagi pohon beringin yang lain, misalnya kita bisa saksikan. Sambil menunggu Bapak Juru Kunci yang akan menunjukkan siapa-siapa saja, atau karena banyak sekali makam yang kita sebutkan tadi, nanti untuk lebih jelasnya Bapak Juru Kunci akan lebih detail tentunya menjelaskannya. Sekarang sudah bersama dengan Bapak Juru Kunci yang bernama siapa ya Pak ya? Pak Taryono. Berasal dari sekitar sini ya Pak ya. Beliau ini akan menceritakan sedikit sejarah dari beliau Ki Arumidang tersebut. Oke. Oh iya Mbak, pada itu Ki Arumidang mempunyai nama kecil ya Mbak ya. Ya, nanti saya ceritakan berawal dari siapa namanya. Oh iya, moga ya. Siap. Jadi begini, ini bercerita masalah sejarah adanya makam Arumidang ini. Berawal dari seorang anak yang namanya waktu kecilnya itu yang Joko Sangkrip ya. Yang Joko Sangkrip itu sebetulnya anak dari Pakubono I. Nah, karena dia waktu kecilnya itu memang lahir di daerah Mirit karena sakit-sakitan ya. Waktu itu dia itu kesini ini untuk jadi sembuhnya mati di dalam sendang. Gitu ya. Setelah mendapat di sendang, dia itu hendak pulang ke padepokan mana di Mirit, tapi dia itu melalang buana mencari ilmu maupun kesaktian dan sebagainya. Gitu ya. Nah, di kala itu dia itu waktu dia bertapa mau pulang dari tapa itu melewati di daerah ada di daerah pegunungan Bulupitu. Dan disitulah dia itu menetap bertapa bahkan sampai yang di Sendang Beji ya Mbak ya? Iya betul. Itu di sana dia itu karena kekuatan mereka dalam bertapa, dia itu bisa bertemu dengan Nawang Wulan. Itu Dewi Nawang Wulan. Itu memang sedikit ada ini masalah legenda ya. Legenda. Nah disitulah konon sampai sekarang dia itu masih bersemayam di sana itu yang bagi Nawang Wulannya. Iya betul. Bahkan waktu dia itu berhubungan dengan Eyang Nawang Wulan itu goib ya. Ini konon dia bisa membuahkan anak 3 anak. Yang pertama namanya Eyang Joko Lantung, lalu Joko Semeti, lalu yang satu itu Eyang Nawang Wulan, Nawang Sih, siapa enggak tahu dia. Jadi selain putra, beliau juga menjadi pengawal pribadi beliau ya Ibu Dewi Nawang Wulan. Ya jadi gini, karena dia itu punya kekuatan tergoibnya. Nah, kebetulan waktu itu waktu Eyang Joko Sangkrip masih dalam dengan Eyang Nawang Wulan di dalam di daerah Bulupitu. Nah, yang namanya Eyang Nawang Wulan itu kan tahu untuk wilayah keseluruhan. Maka dia itu memberi masukan pada Eyang Joko Sangkrip suruh pulang untuk membela bapaknya yang dipadepokan waktu itu di Keraman gitu loh. Nah, ini dia disuruh pulang, dibawai diberi kekuatan lah ya untuk menumpas adanya pemberontakan di daerahnya gitu. Perang lah gitu. Ya. Nah, setelah itu kan dia itu kebetulan waktu dia pulang bisa menumpas. Nah, akhirnya kan dia itu tanya pada keluarganya siapa saya. Nah gitu, takon popo lah. Bu, saya itu dari siapa, orang siapa dan sebagainya. Akhirnya diberitahu bahwa kowe lho kowe iki putrane biyen isi asmane isi Pangeran Joko Sangkrip. Bukan, masih Pangeran Puger. Pangeran Puger. Nah, waktu dia berhubungan dengan mereka itu kan masih pangeran. Nah, setelah dia itu diberitahu bahwa Pangeran Puger itu bapaknya, maka dia itu berusaha untuk mencari bapaknya. Diberitahu bahwa bapaknya itu di keraton, gitu ya. Nah, berhubung dia tidak tahu keraton, dia itu bersiasat membegal itu hanya untuk siasat saja supaya bisa dipegang, bisa bertemu di keraton gitu intinya. Jadi ada kisah pembegalan gitu ya. Maksudnya biar ketemu dengan ayahnya. Iya. Setelah sampai di keraton karena dia itu begal, diserahkan untuk jadi sebagai tahanan. Nah, setelah dia itu akan
dipidono lah ya, Iya. dihukum. Iya. Nah dia itu mengaku Pak, aku gelem, saya bersedia untuk dihukum apapun, tapi tolong saya tuh anak bapak saya tuh anak ini dan sebagainya. Jelaskan Ceritakan saya gitu dulu ya, ya, ya. gitu ya. Saya diceritakan dulu, baru dia tuh sadar bahwa gue Ternyata anakku. Nah, Setelah diakui oleh bapaknya, ya bahkan dia sementara tidak boleh pulang, diberi pelajaran dididik lah ya, di Blok Mentah, iya. di dalam keraton bertahun-tahun. Nah setelah dia itu sudah pinter dan sebagainya, akhirnya kenegaraan disuruh pulang untuk membawai kabupaten, katakanlah ya KRT itu kan sebangsa bupati ya, Tumenggung. Jadikan kepala daerah lah ya, di Kebumen lah itu atas nama dari adanya Arum Bindang itu kan gelar Arum Bindang pertama, katakanlah ya setingkat dengan sekarang ya bupati pertama lah ya itu jadinya yang Joko Sanggrip itu ya terkenal ya bupati pertama. Jadi Arum Bindang 1 ya Pak. Ya itu sampai menurunkan sampai ke 8 Arum Bindang. Nah, pada masa-masa itu kan belum republik. Setelah republik berganti nama dengan bupati kan gitu. Jadi ini setelah bupati. Nah, dalam perjalanan proses dari perjalanannya jadi bupati itu kan melalui proses juga, karena waktu itu kan sini belum ada kantor lah ya, kantor. Maka waktu itu beliau itu pernah membuat kantor di Kepatian bukan di mana di Ngaran ya pernah, tapi hanya sebatas wacana gitu ya. Akhirnya dari Arum Bindang 1 baru keempat lah yang bisa mendirikan pendopo. Maka ini ada situs sejarahnya, ini prasastinya, ini tulisannya kan ada gini saka guru sinengkalan kaya obah suraning wong. Itu sinengkalan itu udah peribahasa lah ya. Itu tulisannya angel kan, sekarang ini kan bahasa. Jadi intinya itu berdirinya pendopo Kebumen gitu aja. Pada tahun 1008 berapa gitu ya, saya dan Pak itu. Ini untuk pendopo Kebumen. Ini kan dulunya di pendopo sangat di segini untuk Kebumen Arum Bindang. Ini sebagai saksi sejarah. Iya. Ini bisa berusia berapa tahun ini? Ya sekitar 300-400 lah. 3 sampai 4 abad ya. Lah waktu dia itu masih punya masih proses peralihan dari katakanlah ya buat pemerintahan ya. Itu kan masih labil ya, belum bisa. Nah disitulah dia itu bila mana mau ke daerah ke Kebumen itu kan mesti disertai dengan pendereknya. Pendereknya inilah yang nanti saya nanti kita tunjuk. Nah itu kan termasuk yang yang Suradipo, ada siapa itu Raden Mas Tirtonegoro itu ketua nujum. Ahli nujumnya. Itu yang jadi pengawal pribadi betul. Ya, nanti kita menuju ke sana Mbak, satu-satu tolong ditunjukkan. Nah di sini memang masalah hal-hal kaitannya dengan yang mitos. Ini memang dalam sejarah mitos, bukan sejarah ini ya, mitos. Cerita-cerita rakyat termasuknya konon yang ini bertapa dalam perut kebu misalnya gitu. Ini Joko Sanggrip. Iya, yang Sanggrip itu kan ada cerita seperti itu. Seperti itu. Nah, ini mitos karena di dalamnya memang sulit untuk kita terjemahkan ya karena itu. Tapi bagi orang lain yang linuweh itu hanya sebatas paribasan sanepan lah ya. Jadi itu sebetulnya tuh suruh untuk membumi meraja mungkin kebodohan memerangi kebodohan lah. Nah gitu aja. Untuk memerangi kebodohan gitu itu sebetulnya seperti itu. Kata-kata kebun itu. Jadi itu banyak sekali yang jadi padahal itu kata-kata kita ada semacam filosofi Jawa yang bisa diterjemahannya itu sangat luas ya. Iya, banyak sanepo pada kala itu ya orang-orang. Nah, konon juga termasuk waktu adanya Tukulus ini juga saya ceritakan masalah adanya senjang. Senjang tadi bagi orang-orang mitosnya mitos-mitosnya. Iya. Konon untuk buka itu memang waktu
si pukul ke sini itu kebetulan di situ ada orang tua perempuan. Nah di situ karena dia menceritakan, Mbah dulu si riyen teng mriki anten widodari temurun teng Sendang. Nah ini kan mitos. Ya karena memang betul berarti sebetulnya itu secara logika memang bisa melihat bahwa, tapi lihatnya itu tidak bisa dinalar. Contoh karena dia itu melihatnya dari arah timur, ada apa pelangi. Nah kebetulan pelangi kan di sini. Nah itu disambungkan dengan cerita-cerita mitos. Turunnya bidadari di situ. Konon seperti itu pembiasan saya. Betulnya hanya itu bagi ceritanya orang-orang dulu seperti itu. Kita menghargailah cerita karena ada pengetahuan. Nah pernah juga ada orang-orang yang cerita bahwa di sini karena keangkeran atau terlalu pinggitnya dari sini itu di mana ada orang yang berbuat negatif lah ya. Itu pasti akan sasar gitu. Keselong ya, Pak. Keselong. Nah, itu pernah memang dimasukkan pada cerita dalam jadi penunggu-penunggu gaibnya yang negatif lah intinya kayak gitu, yang kayak dikatakan makhluk-makhluk. Ini memang pernah ada banyak sekali. Di sini memang tempat maaf ini fakta bahwa karena si yang kubur di sini ini memang termasuk orang-orang lama, orang dulu yang dimana banyakkan punya perewangan lah seperti itu. Kesaktian dan sebagainya. Kalau yang sendiri saya percaya itu bagus sekali kodamnya, itu karena itu termasuk mangunah apa enggak tahu seperti itu. Memang sangat bagus. Ya udah Bang, sekarang jalan-jalan menuju ke tempat ini itu sebenarnya dulu ada makamnya, cuman karena ketutupan pohon akhirnya hilang. Tapi masih ada dulu. Itu yang Surotipo. Itu pendamping yang di situ. Siap Pak.